Assalamualaikum. Selamat pagi. Kemarin aku kesini itu mendadak mas, tanpa sengaja Yohan. Ya. Aku dikasih tahu temanku, terus nomor jenengan, aku jawab langsung kesini kan. Terus aku juga sempat buka channel-channelnya sedikit, nggak cuplikan sih, saya dikasih tahu sama temanku. Aku pengen sama jenengan itu bahas tentang ini mas, bahas tentang kesehatan sama finansial di era sekarang ini yang berhubungan dengan meditasinya jenengan. Jadi untuk kesuksesan dan kesehatan diri gitu kan. Tuh. Meditasi itu sebenarnya banyak macamnya Mbak, yaitu bisa untuk kesehatan diri, bisa untuk kesuksesan, dan bisa untuk kembali kesadaran diri. Nah, kebanyakan orang memang inginnya itu kembali ke kesadaran diri. Biasanya untuk kembali ke jati diri, memang jalan satu-satunya yaitu dengan meditasi. Tetapi di situ juga ada salah satu kegunaannya yaitu untuk kesehatan. Bisa dengan meditasi Teja Surya ataupun meditasi memang khusus untuk penyembuhan diri sendiri. Sebenarnya manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa harus ke dokter atau kemana, bisa. Caranya bagaimana? Karena sampean ke dokter, sampean sakit, saya ke dokter itu pasti sembuh. Itu sudah sugesti. Nah, sebenarnya kita bisa mensugesti diri kita sendiri, atau penyembuhan diri sendiri dengan meditasi itu tadi, yaitu dengan seperti biasa, meditasi biasa, tapi sugesti pikiran ataupun alam bawah sadar ini digunakan untuk penyembuhan penyakit yang ada dalam diri sendiri. Terutama harus tahu sakitnya di mana dulu. Nah, waktu itu kalau sudah tahu baru bermeditasi. Jadi alam bawah sadar ini digunakan untuk penyembuhan, karena rasa sakit itu berasal dari alam bawah sadar. Kalau pola pikir itu tidak mungkin sakit, tapi yang tahu sini sakit, ini sakit itu dari alam bawah sadar. Jadi orang itu sebenarnya kalau sering meditasi, selain dia sehat, auranya juga terpancar, dan juga pikirannya lebih tenang. Nah, orang sekarang ini banyak yang bingung. Bingung gimana? Ya, ekonomi kayak gini ya kan, permasalahan di mana-mana. Memang bisa meditasi untuk memulihkan perekonomian yang kita alami sekarang ini? Bisa. Orang itu susah sukses ataupun gimana ya, usaha tapi sering bangkrut atau apa, itu karena mindset sebenarnya. Nah, meditasi ini tujuannya adalah mengubah mindset. Biasanya orang kalau sekali usaha gagal, dia ngedon loh. Iya. Besok usaha lagi pasti gagal lagi kan gitu. Nah, itu meditasi itu adalah merubah mindset. Karena apa? Meditasi itu untuk penglarisan juga bisa. Loh, berarti penglarisan itu berarti nggak perlu pakai sajen-sajen dan itu nggak penting. Ya? Oh. Kalau orang yang sudah mahir meditasi, jimat itu nggak penting. Bener ini. Raja nggak penting berarti. Raja itu nggak penting. Pengisian atau apa itu nggak penting. Karena apa? Sebenarnya kenapa kok bisa dibilang untuk penglarisan? Orang waktu meditasi itu frekuensi otaknya bisa menyambung ke siapa saja. Salah satu contoh, saya dagang itu kan. Saya meditasi. Saya hanya memikirkan dagangan saya, terus dagangan saya laris. Nah, di saat saya meditasi ini, tidak mungkin dari 1000 orang ini frekuensi otaknya tidak sama. Nah, di saat sama itu nyambung. Terus? Nah, aslinya pelarisan itu di situ loh, aslinya. Jadi orang itu tiba-tiba pengen datang ke dagangan kita, pengen beli gitu. Jadi sebenarnya kembali ke diri kita sendiri ya mas? Bener. Jadi, kalau kita mindsetnya laris, ya wis itu alam bakal laris sendiri ngono ya. Nah, orang ndak laris itu kan gara-gara mindset juga. Contoh lah. Gimana? Contoh gini. Orang dagang, terus sepi kan? Kebanyakan orang dia memprogram otaknya gini.
wah dagangan saya sepi, saya dibikin orang ini. Ada orang tidak seneng ini. Nah di saat orang bingung itu kan ngefek sama dagangannya, sama usahanya ngefek. Nah meditasi ini menghilangkan ini. Meditasi itu meriset diri. Jadi dari energi negatif atau prasangka kayak apa itu riset. Jadi kayak nge-refresh loh ya Mas? Iya, menanamkan program baru. Nah kalau harus terlanjur punya mindset yang sedemikian itu, apa cara pemulihannya itu lama enggak? Enggak, tergantung orangnya. Kan kita meditasi itu kan mencari ketenangan diri. Di saat kita tenang, nah perasaan ini kan ngumpul. Sebenarnya pertama meditasi itu kan kita berperang dengan rasa yang selama ini ada gitu. Nah ini kita buang gitu loh. Kita buang, di saat sudah kita buang kita tanam lagi program baru. Orang hidup itu tergantung program otaknya kok. Sampai percaya tidak percaya terserah. Ini tergantung program otaknya. Ya, basicnya aja ya. Kan kita kan terlanjur seperti ini ke basic awal. Cara kita memfokuskan untuk meditasi lebih fokus dengan keadaan, maksudnya seperti ini untuk lebih fokus. Itu gimana caranya? Kan harus fokus kan meditasi. Orang meditasi itu tidak bisa mencari titik fokus. Nah terus? Ya pokoknya meditasi. Niatnya? Dengan kepasrahan diri. Yang meditasi itu kan salah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa fokus toh. Terus posisi yang benar untuk meditasi? Sama aja gini. Sama gini juga. Sama. Yang penting gini juga boleh, sambil tidur ya boleh, sambil ngopi ya boleh sebenarnya. Saya pernah sambil tidur ya. Nah iya. Nah, ya. Itu boleh, yang penting intinya gini, kamu nyaman. Karena apa yang dibutuhkan tuh ketenangan, bukan kok fokus, ketenangan. Orang kalau memaksa fokus tuh pasti tidak tenang. Nah ya makanya itu kan kayak aku mikirnya meditasi pasti perlu kefokusan sendiri atau mungkin perlu di alam atau di mana atau kita nyepi. Jadi kan mikirku kan seperti itu. Meditasi itu sebenarnya gitu Pak. Meditasi itu kalau dulu orang dulu itu semedi. Ngebleng. Nyepi cara. Menyepi ataupun menyendiri. Nah di saat menyendiri ini kan introspeksi ya. Nah, waktu dagangan kita ataupun usaha rezeki tidak lancar kan kita untuk introspeksi di situ. Kenapa saya kok rezeki saya begini? Makanya meditasi itu kalau bagi saya buat pesugihan pun bisa. Berarti bisa dikaitkan nggak kalau selama usaha kita lagi down, bisa dikaitkan nggak? Oh, berarti kamu kurang sedekah. Itu benar nggak? Enggak. Berarti enggak ya? Enggak. Mindset. Yang penting itu mindset. Orang hidup, kalau sampai tidak percaya yuk, kita itu semua kebanyakan berada di alam bawah sadar. Maksudnya bawah alam sadar itu banyak kekarepan, banyak impian, kurang usaha. Jadinya nggak wujud. Tapi kita harus paham, yang mengolah rasa kita ataupun yang menggerakkan diri kita, ini kan IC-nya manusia itu di otak. Nah, tergantung kamu menanamkan memori di situ, kamu untuk apa gitu loh. Berarti bisa dibilang mindset ini rajanya kita ya. Iya. Sekarang sampean sakit hati bisa sembuh kan? Kalau orang stres itu gimana? Itu sakit otaknya loh. Rasa mati ya kan? Loh, dia enggak punya rasa malu loh. Orang stres itu. Mati kan? Nah, makanya itu kembalinya ke otak. Kalau otak kita, contoh, saya tahun depan harus punya ini, tak tanamkan di otak. Semua ini gerak menuju itu yang sampean menginginkan itu. Alam yang bawa ya Mas? Iya, itu real itu. Karena saya pernah membuktikan gitu. Yang paling simpel aja. Yang paling simpel dulu ya. Awalnya jenengan melakukan meditasi, tidak perlahan pertama yang jenengan lakukan setelah meditasi pertama itu? Saya dulu itu punya hutang. Kurang lebih hampir 500 juta. Oke. Nah, saya bingung. Keliling-keliling kemana kan? Ya kan, namanya orang cari solusi ya. Terus ketemu sesepuh di Alas Purwosana. Di sana saya diajari meditasi. Bukan diajari sih, kamu diam. Diam Pak. Nah, orang itu kalau punya masalah, terus dia itu jalan ke sana ke sini, bingung, itu enggak ketemu jalannya dia. Kamu diam dia bilang kan. Berarti masa kan suruh berdiri. Saya pertama itu diam saja. Suruh masuk kamar, diam ya. Saya diam. Keluar ditanya, dapat apa? Oh, sampan katanya suruh diam kan gitu. Oh, berarti belum tahu kawan.
masuk lagi diam. Nah akhirnya saya tahu ternyata suruh diam itu maksudnya kita kembali ke diri sendiri. Kenapa saya memiliki masalah seperti ini? Apa masalahnya? Kan yang mulai kita sebenarnya. Kita punya hutang berapapun yang mulai kan kita. Bukan karena Tuhan, itu kan pilihan kita. Bener sih. Asalnya tidak punya hutang kita mau hutang kok, ya kan? Iya, oke. Nah, Terus? karena kesalahan mindset kita. Sebenarnya, wah saya besok bisa bayar, akhirnya tidak bisa. Nah, akhirnya saya justru di situ saya mendapatkan apa ya Mbak, sebuah pencerahan gitu. Bukan hanya masalah hutang, tapi saya dulu sakit sembuh, pikiran saya yang sering tidak tenang yo jadi tenang, dan apa ya yang paling berharga itu adalah kita bisa mempelajari alam semesta, yaitu yang dinamakan kalau bahasa Jawa itu manunggaling kawula Gusti itu. Nah, itu yang paling puncak dari meditasi itu sebenarnya itu. Nah, makanya sampean kalau tanya soal apakah bisa untuk kesehatan, sangat bisa. Orang stroke itu kalau mau meditasi cepat sembuh. Orang stroke itu karena pikiran, sarafnya ke otak itu tersumbat. Tapi kan mereka kan selalu larinya ke medis dulu. Ya itulah kita kan. Kita contoh aja lah, orang dulu zaman kerajaan ada nggak medis dokter? Nggak ada kan, tapi ya sembuh ya. Nah itu yang harusnya kita pelajari itu. Karena kenapa kita harus kembali ke pelajaran yang dulu? Ini sebenarnya pelajaran dulu. Meditasi itu pelajaran suwung, semedi itu pelajarannya leluhur dulu. Nah terkadang kan orang cuma pakai menyan, pakai dupa, pakai apa, ya, dianggap nggak pas gitu kan. Nah itu sugesti saja sih. Bahkan meditasi ini kalau saya hitung manfaatnya itu tidak bisa terhitung. Nah orang bingung seperti saat ini banyak ingin mencari ketenangan ya kan. Makanya banyak yang minat tentang meditasi. Tapi mereka mikirnya juga ketenangan yang cepat mendapatkan solusi. Sedangkan meditasi kan kita harus sabar. Iya sabar. Nah iya. Tapi di situ ada efek terbesarnya kita meriset diri kita sendiri, kembali ke nol lagi. Refresh otak ya. Iya. Makanya saya bilang ke teman-teman kalau meditasi itu nggak usah cari titik fokus, nggak bisa cari ketenangan, nggak usah cari apa. Sampai seperti pokoknya duduk semeleh, sudah diam. Meditasi itu mengkaji diri, kita ngaji diri kita sendiri. Dari kenapa kita punya masalah, kenapa kita rezeki kita. Ini kalau untuk menarik rezeki ya sampai tinggal meditasi menanamkan mindset dalam otak. Saya pengen mendapatkan rezeki. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang, Mbak. Sugesti itu tidak bisa sekali jadi. Kalau tidak orangnya benar-benar klik loh. Kalau orangnya klik langsung jadi. Jadinya sabdo jadi. Loh bener ini. Tapi kalau masih tahap belajar dia harus mengulang-ulang. Jadi nggak bisa langsung instan ya? Nggak bisa. Kalau orangnya yakin benar-benar bisa. Orang yang biasanya kembali ke meditasi itu adalah orang yang sudah benar-benar terjatuh. Biasanya. Bener. Berarti ya bener. Jatuh dulu. Karena dia kan terus ya bener, diam kan. Kayak gitu. Diam. Itu namanya kebangkitan spiritual kan itu. Diam. Akhirnya dia mencari diri sendiri. Kok saya seperti ini kan itu. Iya benar. Sebenarnya itu sih, kalau meditasi itu memang kenapa saya sering bahas itu ya, saya itu ingin mengembalikan teman-teman semua, ayolah kita kembali ke kesadaran diri. Sadaran diri, orang itu kalau sadar diri Mbak, tahu diri, hidupnya pun jadi mawas diri, tidak asal-asalan. Orang sekarang itu kebanyakan tidak tahu diri. Jadi semua apa yang kita lakukan dengan melakukan ini bisa kita memperhitungkan ke depannya kok pilih kita melakukan. Nah itu loh. Gitu. Sebenarnya orang itu kalau misalkan ngitung tuh, orang hidup itu ngitung, Mbak. Saya harus gimana, besok harus gimana kan gitu. Kalau kita lupa dengan diri sendiri gimana hidup kita? Kan ya susah juga. Makanya untuk kesehatan juga kembali ke diri sendiri. Sampai menghendaki diri sampai sembuh ya sembuh. Sampai hidup kan ada yang menghidupi. Sampai bisa gerak sampai sini tadi loh. Ada yang menggerakkan? Iya kan? Ada yang menghidupi tak? Kalau itu mati gimana? Ya enggak. Nah, kalau mindset sampan kan sebelum ke sini sampan sudah menanamkan di sini. Saya nanti mau ke tempatnya Mas
tro kan gitu toh. Iya. Akhirnya ke sini toh. Itulah hidup. Saya ingin kaya. Nanti sampean juga jalan sendiri menuju kaya itu. Saya ingin sukses ya sampean jalan sendiri menuju. Hidup itu tidak bisa dihitungkan, hidup itu dijalani. Termasuk yang belum punya jodoh itu berarti konsepnya juga bisa. jodoh kuno ya. Bisa. Itu juga masalah juga Mas. Sekarang itu permasalahan ya.